dari Chelsea atau Milan sendiri, mereka tuh punya permintaan seperti apa sih? Karena ini pre-season, mereka pengen lawannya tuh yang lebih kompetitif. Kita sempat juga agak-agak bukan nyesel tapi kayak wah ini berat juga ya. Biasa satu tim aja berat, nih tiba-tiba udah harus handle 2 tim berbarengan nih, suatu tantangan yang sangat amat berat nih ternyata. Jadi angka itu yang selalu jadi masalah buat mereka. Tapi ya saya bilang emang mau bicara jujur, Indonesia mau dibilang siap apa enggak saat ini untuk pertandingan seperti ini, kalau mau ditanya secara detail ya kita belum siap karena sesuatu yang pertama kali itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya Abdul Majid, jurnalis dari Sepak Bola Tribun News. Saat ini kembali lagi bersama program Bincang Bola. Kali ini Tribuners, kami mendapatkan kesempatan mendatangkan seseorang yang sangat spesial, promotor yang akan di bulan Agustus nanti akan menggelar pertandingan big match, yaitu antara Chelsea dan AC Milan. Telah bersama kami semua di sini ada Pak Arif Putra Wicaksana. Panggilnya Pak atau Mas nih? Bebas. Mas Arif ya? Siap. Mas Arif, apa kabar Mas? Baik, apa kabar Mas? Akhirnya kita bertemu lagi nih Mas Arif. Iya, setelah sekian lama nih Mas. Iya, setelah sekian lama. Mas Arif, ngobrol-ngobrol sebelum kita jauh ngobrolin soal AC Milan lawan Chelsea nanti. Siap. Mas Arif sebagai promotor ya dari Nine Sport. Kita mau tahu nih Mas, Nine Sport itu awal sejarahnya berdirinya kapan? Terus apa sih yang memotivasi Nine Sport untuk mendatangkan klub-klub ke Eropa, khususnya ke Eropa, ke Indonesia Mas? Berdirinya kita tuh tahun 2007 Mas. 2007. Iya. Jadi dari awal berdiri itu karena kita gatel, kita ngeliat kok klub-klub Eropa tuh sering banget datang ke Singapura, ke Malaysia, cuman ke Indonesia enggak. Saya lihat ada banyak teman-teman datang ke sana untuk nonton gitu. Saya ngeliat itu jadi sebuah opportunity. Kenapa Indonesia nggak bisa? Kebetulan saya emang punya punya trauma dari kecil tuh, maksudnya saya terlalu sering direndahkan lah sebagai orang Indonesia. Jadi ngeliat hal itu tuh saya langsung rasa terbakar dan terpancing ya, ngeliat maksudnya ini negara yang cuma beda sejam sama kita, masa kita nggak bisa gitu. Udah nyampe Malaysia, dari segi cuaca juga mirip-mirip segala macam. Itu sih awal muasalnya. 2007 itu awal apa Mas datengin klub tuh? Jadi 2007 itu saya dikasih tahu informasi nggak bakal ada klub yang mau ke Indonesia katanya, sama senior lah waktu itu. Oke, dan dari instimate ya mereka ya. Mereka udah bilang nggak ada yang bisa. Tapi karena itu yang saya bilang itu tadi, saya justru malah makin terbakar kan rasanya. Kan saya pikir ya udahlah gimana cara dibilang, tapi caranya kalau mau harus hubungin agen-agen dari Singapura, Malaysia atau Hong Kong. Oke. Nah, yang saya tahu kita hampir semua komoditas di Indonesia itu semuanya tuh kayak begitu. Kantornya di Singapura, di Hong Kong, di Malaysia, tapi sebenarnya pasarnya di Indonesia, entah itu berbentuk komunitas batubara, sawit atau segala macam. Nah, saya nggak pengen lah, maksudnya kita selamanya tuh stuck di situ. Jadi saya mau mencoba melewati border itulah ya. Ya udah, saat itu saya email yang banyak, ada mungkin 20-50 email lah sekitarnya, itu saya nggak hafal. Cuman yang respon paling setengahnya, 10 lah gitu. Tapi di email tuh saya bilang saya serius, saya pengen datang ke sana, ketemu langsung. Ya udah, akhirnya saya datang, saya temuin. Akhirnya ada satu klub yang serius mau ke Asia waktu itu, Valencia. Dia mau ke Jepang dan dia mau consider Indonesia juga. Cuman ya jujur aja pada saat itu mental saya juga belum sekuat sekarang lah. Saya masih terlalu muda saat itu, ngelewatin politiknya sepak bola Indonesia pada saat itu. Terus habis itu juga berbarengan blessing, klubnya juga cancel. Dia dapat tawaran untuk main di Amsterdam Cup waktu itu. Lawannya ada Inter, ada Valencia, sama Arsenal kalau nggak salah, sama Ajax. Jadi akhirnya mereka pilih ke sana. Oke. Nah sekarang nih dari 2007 kan berkembang nih Mas Arifnya. Pada akhirnya datang tuh beberapa klub, kalau nggak salah Chelsea juga. Negara kalau nggak salah pernah ya, Belanda ya? Pernah, timnas Belanda. Terus beberapa sampai akhirnya terakhir sebelum tahun ini kapan Mas? Paling terakhir tuh? Klub Eropa 2017. Sempat mau ada lagi ya, tapi
sempat mau ada lagi 2022 kita udah deal sama Dortmund, tapi sebulan sebelumnya terjadi kanjuruhan. Terus habis itu 2024 kita ada cup dari ASEAN juga, dari klub-klub dari Malaysia, ada Selangor, ada Sabah, lawan Persija sama PSIS. Terus habis itu kita udah ada komunikasi, bahkan udah tinggal berapa bulan menuju acara juga, Atletico Madrid. Cuman harus batal juga karena satu dan lain hal lah. Banyak dinamikanya juga ya. Banyak dinamikanya. Selain force mayor gitu, banyak dinamika juga untuk mendatangkan. Betul. Tahun ini katanya juga sebenarnya MU mau datang juga atau gimana, Mas? Betul. Sebenarnya dari tahun lalu ya karena kerjaan kita promotor sepak bola, jadi tiap tahun tuh sebenarnya kita mencari lah klub-klub yang mau datang ke Indonesia gitu. Nah dari tahun 2025 itu sebenarnya MU mau datang ke Indonesia. Cuman abis itu kita kalah karena sponsor utama mereka Snapdragon itu minta ke Hong Kong, dan abis itu sponsor mereka juga Malaysia Airlines minta ke Malaysia gitu. Akhirnya mereka nggak ke Indonesia, dan Mei kemarin, jadi dari Januari awal saya dari Desember malah saya ngobrol-ngobrol sama tahun lalu ngobrol-ngobrol, mereka bilang katanya sebelum Piala Dunia mereka mau ke sini karena pertandingan selesai tanggal 24. Habis itu mereka mau langsung berangkat ke Jakarta. Mereka main sekitar tanggal 25-26 sampai tanggal 28. Mereka butuh 2 match. Tadinya satunya Johor, satunya lawan Indonesia. Tapi di sini atau? Satunya Malaysia, satu di Indonesia. Terus habis itu cuma ada Johor, nggak ngerti kenapa nggak jadi. Akhirnya kita komunikasi dengan Persija. Jadi satu match lawan Timnas, satu match lawan Persija. Timnas juga ada komunikasi sampai approval dari pelatih baru. Jerman mungkin karena Inggris kan juga MU pasti dia senang. Udah oke, segala macam. Persija juga udah oke. Cuman kita waktu itu pengennya Persija tuh jangan sama-sama di GBK, Persija di JIS gitu, ya. Jadi ada atmosfer yang berbeda lah gitu. Cuman akhirnya karena mereka nggak ada jawaban yang pasti sebenarnya, cuman kita semua berasumsi sampai sekelas direkturnya, karena kan call-nya dari ownernya MU. Kita berasumsi karena Carrick masuk menang, akhirnya mereka ngelihatnya ada opportunity di champion, entah mungkin kualifikasi atau apa segala macam, mereka ngeliatnya di situ. Jadi buat ngejaga juga atau gimana? Buat ngejaga juga. Sampai akhirnya itu di Mei ya, Mas? Tadi di Mei. Mestinya sekarang ini lagi di sini. Sekarang. Itu proses sampai dia fix nggak jadinya tuh 1 bulan sebelum atau? Kira-kira di bulan puasa lah, Mas, Februarian. Nah, setelah itu Mas Arief nih, sekarang Chelsea Milan. 8 Agustus Mas? 8 Agustus di GBK. Nah dari cancelnya MU itu sudah langsung menjalin bidding atau biddingnya sudah lama juga? Biddingnya sama-sama dari Agustus juga, karena hampir setiap tahun saya bicara mungkin sekitar 5 klub lah, anggaplah gitu. 5 klub yang potensi meyakinkan datang ke sini. Realisasinya tuh 0 selalu. Jadi dari Desember kemarin pun setelah saya lihat Chelsea udah confirm main di Australia, saya buka komunikasi dengan mereka. Cuman ada beberapa kendala pastinya, karena ya pasti kalau kita di list dari 10 negara besar di dunia kan Indonesia nggak masuk salah satunya, atau 10 besar negara di Asia pun juga mungkin kita belum tentu masuk salah satunya dari segi image, dari segi branding gitu ya. Masih ada negara-negara lain yang lebih sering didatengin seperti Singapura, Malaysia, Thailand, ada Jepang, Korea, ada banyak lah, Cina, Hong Kong, Timur Tengah yang duitnya juga nggak berseri. Nah cuman ya alhamdulillah lah tahun ini kita dapat kesempatan itu. Oke, berarti gitu. Chelsea sama Milan itu approvalnya berbarengan atau menunggu dulu nih, Mas? Chelsea dulu atau Milan dulu? Jadi Chelsea kita approach duluan. Tapi sebenarnya saya bilang tiap tahun kita juga komunikasi sama Milan, jadi ngobrol juga. Tadinya kita mau lawanin klub lokal, karena kita nggak kepikiran, maksudnya nih awalnya apakah Indonesia udah mampu untuk held pertandingan 2 klub Eropa lah gitu. Kita kan selalu ngeliatnya paling itu ada di Singapura, ada di Hong Kong, di Australia, negara-negara lain lah gitu. Perdana nggak nih, Mas? Perdana berarti ya? Perdana. Saya juga baru tahu ternyata ini perdana di Indonesia. Sejarah lah ya. Sejarah Indonesia. Mudah-mudahan juga ya ajang ini ngebuka jadi momen sepak bola Indonesia jadi lebih baik lagi, atau bahkan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Betul. Karena kan kemarin kita juga bahkan negara juga sempat komplain kan, kenapa kok event-event seperti Coldplay gitu di Indonesia cuma sekali, tapi di Singapura bisa sampai 2 minggu.
Ini mudah-mudahan nih jadi suatu momentum untuk bisa jadi ngebuka ya membangkitkan kepercayaan negara, kepercayaan investor asing semua segala macam ke Indonesia. Biar aman juga ya bahwa Indonesia bisa dituju ya Mas, nggak cuma Malaysia, Singapura. Betul. Masih soal bidding nih Mas Arif. Dari bidding itu apa yang kita tahu tuh dari Chelsea atau Milan sendiri, mereka tuh punya permintaan seperti apa sih Mas? Pertama karena ini adalah pre-season, mereka pengen lawannya tuh yang lebih kompetitif. Itu salah satu kendala mereka. Awalnya makanya saya pengennya tuh lawan lokal-lokal tadinya. Awalnya. Karena kan dari segi cost juga akan lebih efisien kan gitu. Cuman karena mereka pengennya lawan yang lebih kompetitif, ya udah karena dua-duanya lagi ngobrol, saya coba aja nih amprokin nih dua-duanya nih gimana nih. Ternyata komunikasinya berlanjut, dua-duanya sama-sama oke, tapi sambil dibilang kalau Chelsea udah lock dia di kawasan Asia Pasifik. Milan sambil bilang oke, tapi saya paralel sambil cari match dulu nih di sekitar Asia. Ada nggak? Karena kalau satu match aja costnya pasti besar. Gitu, dibebankan ke kita tuh udah nggak mungkin untuk charter satu pesawat mereka untuk tektok Jakarta ke Milan gitu kan. Nah ternyata akhirnya mereka nemu pertandingan di Australia. Ya udah akhirnya bisa kita gabungkan, kita kawinkan. Walaupun di tengah perjalanan itu kita sempat juga agak-agak bukan nyesel tapi kayak wah ini berat juga ya. Biasa satu tim aja, dan udah lama kan kita handle klub Eropa itu. Biasa satu tim aja berat, nih tiba-tiba harus handle 2 tim berbarengan nih, suatu tantangan yang sangat amat berat nih ternyata. Ini challenge buat Mas Arif, tapi ini juga akan menjadi apa ya, pembuka buat Indonesia juga. Mudah-mudahan. Jadi apa yang dijalankan Mas Arif bukan cuma sekedar buat tontonan, ternyata ada dampak besar ke belakangnya ya. Iya, harapannya itu. Ya, Milan sama Chelsea klub-klub besar gitu main di Indonesia, atmosfernya ada. Terus terlihat ya mungkin next akan lebih mudah ya Mas ya. Mudah-mudahan. Karena sekarang aja Chelsea itu minta 3.000 tiket yang untuk dijual, atau maksudnya tiketnya nggak gratis, tapi tiket itu untuk didistribusin ke fans mereka dari Ho Chi Minh, Hanoi, Malaysia, dari Shanghai, dari itu yang 3.000 khusus yang di luar Indonesia tuh Mas. Khusus di luar Indonesia. Jadi kita kan kedatangan turis asing itu lumayan seneng sih saya, karena selama ini kita sering buat kalkulasi secara internal kalau ada klub apapun lah yang datang ke Singapura, kita coba buat kalkulasi itu lumayan banyak dana dari Indonesia yang terserap ke sana. Jadi kalau ini 3.000 orang kesini walaupun jumlahnya masih 3.000 ya, cuman maksudnya kan itu ya it's a good start lah maksudnya kan, permulaan yang bagus. Mudah-mudahan maksudnya selain memberikan devisa langsung ke negara, juga memberikan tadi trust juga ke investor, trust juga ke orang-orang untuk melihat kayak Indonesia tuh ternyata ya. Wah, tapi saya ngeliatnya lebih komprehensif Mas, ini ke depan bisa jadi ajang sport tourism ini. Harus. Bukan di GBK aja, misalnya bisa di Bali, di mana gitu. Harus. Jadi klub-klub orang-orang dari luar ya mau nonton di Indonesia bagus. Harus. Emang sebenarnya sport tourism itu kan kita lebih sering terpaparnya ngelihatnya dari Singapura ya, karena kan lebih dekat beritanya gampang. Sebenarnya kalau yang saya dengar cerita dari teman-teman itu, sport tourism itu udah terjadi di Eropa dari sejak lama. Contoh setiap ada Minggu Champions League itu selalu biasanya ada konser artis besar di situ. Dibarengin gitu. Karena emang tujuan mereka negara turis-turis dari negara-negara sekitar, negara-negara luar. Jadi supaya datang ke sana ada tujuannya, atau mungkin contoh datangnya berpasangan. Yang laki lo ikut gue ya nonton bola, tapi lo ikut gue nonton konser, mungkin semacam itu. Jadi kayak ada paket-paket yang ditawarkan gitu, lebih dari seperti tadi Mas bilang, sport tourism yang komprehensif. Gitu. Awalnya yang bagus Mas, 3.000 supporter dari luar. Mungkin kan bisa ngembangin. Iya. Apalagi juga pertandingan ini kan ditonton lebih dari 35 negara Mas. Jadi kita disiarin juga. Kita dibeli pertandingannya untuk ditonton. Karena kan ya Chelsea dan Milan gitu kan, fanbase-nya cukup besar kan di dunia gitu. Nah Mas Arif, kembali ke laga Chelsea sama Milan, mereka mau tahu nih Mas, yang datang ke sini tuh skuad-skuad utama atau gimana nih Mas? Kalau saya karena dagangan saya itu selalu ini, jadi saya selalu memastikan bintangnya itu harus selalu datang. Itu akan ada selalu di klausul kontrak saya. Bahkan mereka harus kasih penalti kalau itu nggak datang, karena berarti ada klausul kontraknya tuh. Ada klausul kontrak. Pasti ya Mas ya. Pasti pemain utama. Tapi ini juga yang jadi
pisau bermata dua nih, karena saya nggak pernah ekspektasi tiba-tiba sekarang ada rumor Mbappe mau ke Chelsea. Yes. Nah, kalau emang itu benar-benar Bisa kejadian, jadi main di GBK dong. bisa jadi main di GBK. Karena satu contoh dengan tiba-tiba ada perubahan ke Xabi Alonso aja, itu sesuatu hal yang bagus. Tapi kan berarti hal yang paling simple dari segi protection akan beda dengan pelatih sebelumnya. Benar. Yang nempel ke dia nggak mungkin cukup 1-2 orang, akan bertambah. Riders dia juga mungkin akan nambah. Nah, apalagi kalau sampai sekelas Mbappe datang ke sini kan mungkin entourage-nya nambah, riders-nya nambah, segala macam. Dan lagi juga harga dolar kita yang sangat fluktuatif sekarang. Nah, soal rangkaiannya Mas, tanggal 8 tuh main. Mereka kapan datang? Terus apa aja yang akan diselenggarakan sama Nine Sport? Apakah nanti ada meet and greet? Kemudian ada kasih coaching klinik atau seperti apa tuh rangkaian Mas? Ada. Jadi mereka datang, mereka masing-masing akan ada meet and greet yang terpisah karena mereka tinggal di hotel terpisah. Kita tadinya pengen di satu hotel karena efisiensi tim, efisiensi juga kerja kita jagain lebih gampang. Mereka nggak mau. Mereka bilang nggak pernah katanya ada dalam sejarah kita digabungin dalam satu hotel. Ya udah akhirnya kita jadi pisah. Jadi akan ada meet and greet buat Milan, meet and greet buat Chelsea, coaching clinic buat Milan, coaching clinic buat Chelsea. Latihan juga yang pasti terpisah gitu kan. Ntar kita ada special invitation. Dan juga kita pengen bawa bener-bener, ini kan dari kacamata kami ya, kita ngeliatnya ini pertandingan world class lah. Maksudnya bener-bener semacam Liga Champion lah yang bisa kita tonton di GBK gitu. Nah, kita juga pengen buat VIP experience di GBK. Kita pengen buat, sebenarnya dari kemarin kita juga lihat Persija udah mulai ngelakuin, Timnas udah ngelakuin, Skybox-nya dijual experience. Cuman ini kita pengen lebih escalate lagi karena sesuai dengan pertandingan di lapangannya yang menurut kita ini world class. Kita juga pengen jual experience-nya yang benar-benar world class. Maksudnya orang datang ke sana benar-benar ada dapat fast track, nggak usah mungkin berbondong-bondong ikut antrian, ada jalan akses khusus untuk mobilnya. Terus habis itu ada langsung escort untuk jalan langsung ke box mereka. Di situ juga ada hospitality service, ada hot meals, ada makanan, ada minuman, ada TV juga bisa nonton replay, kita bisa juga ngerasain atmosfernya pertandingan kalau kita keluar boxnya, masuk ke box lagi juga kita bisa ngerasain suasana VVIP lah atau 5-star treatment lah. Berarti emang dibuat nyaman ya Mas ya? Kita pengen coba kopi apa yang seperti di Eropa ya. Kita pengen bener-bener buat kayak Liga Champion lah di Indonesia gitu. Oke Mas, tadi kan rangkaiannya banyak tuh. Tapi kalau mereka datangnya kira-kira Hamin berapa tuh Mas? Terus pulangnya di Hamin 2 kurang lebih. Hamin 2 ya? Iya, Hamin 2. Baru, tapi itu udah ada rangkaian-rangkaian udah mulai ada dari situ? Udah mulai ada. Mereka datang, jadi bisa dibilang sibuk lah mereka langsung tur dari mulai hari pertama datang langsung ada latihan khusus, langsung ada agenda marketing, semua langsung. Ada media session, semua langsung udah padat lah jadwal mereka. Itu mereka yang dapat rangkaian bisa meet and greet, terus coaching klinik itu tiketnya beda nggak Mas sama beda, yang? Beda. Oke. Itu. Kan tadi sebelum ngomongin tiket, kita masih ngomongin soal datangnya bagaimana nih Mas nih. Ini soal kan datang ke Indonesia nih Mas. Dari Nine Sport sendiri ada kerja sama PSSI nggak sih, atau masih ada gimmick-gimmick lain, misalnya ada pemain timnas atau apa gitu nih Mas? Mungkin kalau sana kerja sama PSSI pasti kan, karena dia kan adalah regulator atau governor sepak bola di Indonesia. Jadi kita pasti harus minta izin ke mereka, walaupun juga nanti mereka akan koordinasi langsung dengan FIGC, FA, UEFA melalui AFC. Nah, selain itu kita juga pengen ngundang-undang legend-legend untuk datang di situ, karena biasanya yang kita lihat kalau di Eropa itu ada di tempat VVIP-nya itu di situ juga ada legend-legend, jadi orang bisa ketemu dengan legend, bisa foto, bisa sambil makan, sambil lihat pertandingan gitu. Mungkin ada selebriti juga segala macam. Jadi kita pengen benar-benar experience yang cukup berbeda lah gitu. Berarti banyak ya rangkaiannya ya. Terus aktiviti di dalamnya juga banyak juga ya Mas? Banyak ya. Waktunya itu malam Mas mainnya? Malam, jam 7 malam. Standar 2x45? 2x45, habis itu nggak ada extra time, langsung ke penalti kick. Langsung penalti? Habis itu baru penyerahan piala, baru selesai. Oh, di piala juga Mas? Ada piala juga. Berarti ada wordingnya nanti? Ada wording ya. Lumayan lama, berarti nggak 2x45 Mas, sampai penalti.
Sampai nanti. Terus kalau ada wordingnya ya lumayan mereka menyaksikan lumayan. Di situ di GBK Di ya GBK lumayan. Sekitar mungkin kalau sampai wording ya mungkin kurang lebih 3 jam lah ya. 3 jaman. Ya. Ya kapan lagi kita jauh-jauh ngapain ke Eropa ya? Eropa ke sini Mas ya. Betul. Mas Arif, kita mulai masuk ke tiketing. Ya. Tiketing tadi sudah dibuka, ada 3.000 permintaan dari Chelsea untuk dijual keluar. Kalau di Indonesia sendiri dari Nine Sport itu berapa yang dijual, berapa dari kapasitas GBK kan kalau nggak salah 60 ribuan ya? 76.000 ya, sorry. 76.000 itu yang dijual berapa, kemudian mungkin bisa di-spill harganya dan di mana mesti dapetinnya? Sejauh ini sih kita udah laku tiket hampir 20.000 tiket. 20.000 Jadi tiket. pas flash sale kita langsung dalam 45 menit, emang kuotanya nggak kita buka banyak pada saat flash sale, jadi 45 menit laku. Habis itu besoknya kita buka pre-sale, dalam 6 jam itu laku 10.000. Terus habis itu kita ada yang pertama itu early bird. Iya, ada early bird. Habis itu kemarin pas ada pemilihan Xabi Alonso, kita buat celebration, kita buat flash sale. Nanti rencananya kita juga akan buat fase pre-sale kedua, itu adalah ajang diskon terakhir, karena kita ngeliat kayaknya makin kesini tuh beritanya tuh makin walaupun masih sebatas rumor, tapi kita ngeliatnya makin gacor karena dikasih tahu, kita tahu Chelsea klub kaya, katanya dia disiapin dana sekitar 300 juta euro untuk belanja pemain. Isu Mbappe tadi, ada juga kemarin saya lihat mau Salah, katanya mau setahun lagi di Eropa, salah satunya bisa ke AC Milan. Terus ada Thiago Silva, katanya ada opsi dia antara main 1 tahun di Milan atau jadi board di Chelsea. Terus juga saya baca berita tadi pagi, katanya Ibrahimovic juga bertahan jadi salah satu orang penting di AC Milan. Jadi saya lihat bintang-bintang yang datang tuh kesini makin banyak, ridersnya makin banyak. Terus karena harga dolar juga fluktuatif, kalau Mbappe masuk seperti saya bilang tadi, bukan nggak mungkin tiba-tiba harga tiketnya jadi berubah, karena juga pengaruh dolar juga. Jadi banyak hal-hal yang masih fluktuatif. Jadi kita akan ngasih kesempatan pre-sale terakhir atau kesempatan diskon terakhir sebelum nanti emang benar-benar general admission kita buka. Kalau tiket itu kita cuma kerja sama satu partner, yaitu Goers Apps. Jadi bisa ambil semua tiketnya di situ. Harga tiket pas early bird kita buka dari 600.000. Kalau di tier 3 tuh ya Mas. Di tier 3 itu. Kalau untuk general admission itu ada sekitar di 800 ribuan. Cuman kalau pre-sale atau flash sale kita masih kasih harga di 700. Jadi 700.000 tuh kita bisa lihat pemain-pemain dunia tuh. Betul. Dan kebetulan kemarin Malaysia announce harga tiketnya lumayan mirip, tapi kan Chelsea lawan Johor, dan kalau kita bisa lihat Chelsea lawan AC Milan. Targetnya berapa Mas? Dari kan 20.000 nih di dulu nih. Sudah lakunya 20.000 atau? Ya, sudah laku 20.000. Oh, sudah laku 20.000. Iya. Masih akan dibuka targetnya sampai? Target kita sih pengennya kalau bisa 150%, Mas. 150% luar-luar. Iya, luar-luar. Oh, berarti dibuka semua. Cuman kan pasti nggak mungkin karena kita harus alokasikan ke sponsor segala macam. Target kita sih ya di 90% lah. Oke, 90%-an lah ya. Ya, target kan, harapan kan. Masih ada 2 bulan lagi nih Mas. Masih ada 2 bulan lagi. Dan ya ini sebentar lagi demam World Cup. Betul. Itu juga salah satu kenapa alasan kita waktu itu terjun ke sepak bola tuh karena itu demam World Cup yang kita lihat. Semua orang, semua kalangan yang saya lihat ya, dari orang yang paling unprivileged mungkin di Indonesia sampai paling kaya, itu semua segitu gilanya cintanya sama bola. Jadi saya lihat pasar bola itu besar banget. Itu salah satu alasan kenapa kita terjun ke bola sih. Jadi sebelum ada data ASI Nielsen keluar, saya udah pakai cara yang paling simpel aja. Dari populasi penduduk, yang nomor 1 kan Cina nggak suka bola, nomor 2 India nggak suka bola, nomor 3 Amerika nggak suka bola, nomor 4 Indonesia pecinta bola. Jadi kalau nggak salah itu. Sekarang data Nielsen keluar. Dulu saya nggak punya datanya, cuman saya yakin dari segi logika aja udah pasti kita nomor 1 dari segi fans pecinta bola gitu. Nah makanya bentar lagi ada demam Piala Dunia lagi, ya biasanya orang akan kegandrungan sepak bola lagi. Kita harapkan dari situ akan ada rumor atau bukan rumor lagi, transfer pemain terjadi. Kita harapkan di situ harga tiket atau penjualan tiket akan meningkat. Oke. Momentum ya Mas ya, pas banget 1 bulan Piala Dunia, setelah itu baru kemarin. Makanya habis nonton Piala Dunia itu pemain-pemainnya terus datang ke GBK kan siapa gitu yang nggak pengen lihat. Betul. Apalagi kita lihat kalau di Chelsea itu
mungkin blessing, tapi satu orang juga mungkin ada satu sisi orang juga menyayangkan kayak Cole Palmer nggak dipanggil ke Piala Dunia. Tapi kan satu sisi berarti artinya dia 99% atau insya Allah akan ada di GBK kan main. Ada Joe Pedro juga pemain terbaiknya Chelsea kemarin juga nggak dipanggil ke Brazil timnas, kan artinya juga dia ada di GBK gitu. Bagus, maksudnya pemain-pemain sudah pasti dipastikan ya. Betul. Yang bagus lah ya di GBK. Nah Mas Arif, saat mengadain ini Mas Arif tuh sempat research dulu nggak sih, kayak di Indonesia kan ada Milanisti, terus supporter Chelsea juga. Mereka tuh harapannya apa nih? Hadirnya mereka itu ada istilahnya apa? Ngobrol bareng dulu nggak sih atau ketemu? Ada ngobrol. Pasti saya research, ngelempar harga potensi gimana semua segala macam, kita diskusi ke sana. Tapi balik lagi seperti saya utarakan, masalah sepak bola Indonesia itu masalah utamanya itu ekonomi. Masalah terbesar kita karena saya ngeliatnya sepak bola itu sebuah refleksi dari sebuah bangsa. Masalah terbesar kita ekonomi. Jadi angka itu yang selalu jadi masalah buat mereka. Tapi ya saya bilang, emang mau bicara jujur, Indonesia mau dibilang siap apa enggak saat ini untuk pertandingan seperti ini. Kalau mau ditanya secara detail, ya kita belum siap, karena sesuatu yang pertama kali itu pasti bisa dibilang ya nggak siap gitu, challenging banget gitu kan. Cuman kalau kita mau nunggu kita siap mau sampai kapan? Betul. Menurut saya justru ini harus kita boost gitu. Karena mau tiket kita jual sampai 10.000 pun dengan keadaan ekonomi Indonesia, ya pasti ada orang yang nggak kebagian untuk atau ngerasa 10.000 itu mahal. Jadi makanya akhirnya kan kita akomodir yang bisa tetap memberikan mengcover biaya kos ini, tapi juga untuk orang-orang yang belum bisa datang ke stadion kan pasti bisa nonton pertandingan ini di TV-TV nasional lah gitu. Oh iya Mas, tadi tiket yang buat pertandingan udah ya Mas. Tadi ada tiket yang buat meet and greet, terus bagaimana coachingnya itu ada juga Mas? Ada. Gimana tuh Mas dapetin itu? Kita ada bundling untuk orang-orang yang beli tiket atau orang-orang yang beli VIP experience itu. Nanti kita akan ada raffles, kita akan undi, mereka dapat kesempatan itu, dan juga akan kita jual juga di aplikasi itu ada Mas? Itu book by phone kalau seandainya untuk meet and greet segala macam, karena sebenarnya limited kan, paling untuk satu klub itu cuma sekitar 100 orangan aja. Nggak mungkin yang sampai banyak, nggak mungkin ribuan juga tanda tangan. Benar. Oke Mas Arif, persiapan sendiri di GBK tanggal 8 Agustus itu memastikan pastikan rumput harus bagus banget. Betul. Itu komunikasinya sama PPK GBK gimana tuh Mas? Terus yang kedua soal keamanan gimana itu? Bisa diceritakan Mas? Nah ini juga balik lagi, karena kita bukan negara sepak bola di mata klub-klub Eropa, itu soal rumput jadi sesuatu yang amat jadi perhatian mereka. Mereka itu selalu mau komunikasi langsung, pengalaman kita ya, mereka selalu mau komunikasi langsung dengan si ahli rumputnya ini. Nah kebetulan di Indonesia nggak tahu kenapa rumput ini lagi sensitif. Musim enggak? mungkin lagi sensitif. Jadi mau nggak mau ya kita sebagai promotor, kita yang akan rutin ke GBK seminggu sekali, kita fotoin keadaannya segala macam, sama kita kasih tahu kelembapannya semua. Nanti kita akan update ke mereka. Oh berarti mereka harus tahu update-nya juga dari harus itu semua klub sih, semua klub Eropa. Kan mungkin berapa minggu yang lalu juga sempat ada masalah kan, Barcelona sama Atletico Madrid, masalah sentimeter di rumput gitu. Ketinggiannya aja masalah ya. Iya. Jadi emang segitu pentingnya si rumput itu. Oke. Gitu. Nah, GBK tuh dipakai tanggal 5 sama tanggal 9. Berarti habis itu nggak ada match lagi? Nggak ada. Juli off, sampai match lagi di, kalau nggak salah tanggal 1 itu ada match kalau nggak salah, sampai match kita tanggal 8. Tapi jaraknya masih lumayan. Satu bulanan lebih. Iya. Berarti bisa Bisa istirahat rumputnya ya. Bisa istirahat, dan Sport juga memastikan bahwa rumput yang dipakai Chelsea sama Milan nanti juga dalam keadaan bagus gitu ya Mas. Iya, tapi kita bukan ahli rumput, jadi kita hanya sebatas penyambung lidah aja. Ngasih kesana-sana juga gitu. Iya. Keamanan gimana Mas? Soal keamanan ini jadi concern juga nih. Dari segi keamanan pastinya ini juga jadi perhatian yang ekstra banget dari kita, karena kalau di kita kan keamanan kadang orang mikirnya security, satpam, segala macam. Sebenarnya kan kalau di luar negeri orang mikirnya security detail tuh
pengamanan presiden apa segala macam. Yes. Apalagi kan kita juga nggak pernah tahu nanti yang datang tuh siapa aja ke GBK. Pengamanan klubnya sendiri juga harus kita perhatiin banget karena buat mereka juga hal yang sangat amat sangat penting buat mereka. Bahkan waktu Chelsea datang pertama kali ke Indonesia, mereka maunya di satu hotel yang steril tanpa fans sama sekali. Oh gitu. Iya, mereka segitu. Dia minta berapa lantai gitu steril? Enggak, satu gedung. Satu hotel. Satu hotel buat mereka sendiri. Steril buat mereka sendiri. Cuman sekarang berarti mungkin dengan berita-berita Indonesia yang lebih baik, itu mereka jauh lebih trust, mereka nggak apa-apa digabung, cuman pastinya akan dibuatin jalur khusus, semua segala macam keamanan. Tetap ada barrier-nya juga. Barrier pasti. Jadi dari mulai mereka mendarat, mereka minta keamanan, security detailsnya seperti apa, mereka minta dijabarin semua seperti apa. Ya pastinya dari Nine Sport juga ada tim keamanan khusus. Kerjasama juga sama swasta gitu. Oh, kerjasama swasta juga. Iya, dan juga pasti kerjasama sama aparatur pemerintah lah pasti. Gitu. Buat persiapannya sendiri nih Mas, tadi kan keamanannya udah, terus yang lainnya udah. Untuk dari sisi dari Nine Sport nih Mas, ada yang di detail lagi nggak hal-hal yang disiapkan untuk kedatangan mereka gitu? Kayak misalnya dari datang di bandara nih Mas nih, harus kemana dulu atau mereka langsung mau ke hotel atau langsung ke hotel? Ada mereka dikasih holiday ada minta mau jalan-jalan dulu atau gimana gitu? Mereka minta ke bahasanya mereka pengen, jadi kalau mereka berkunjung ke suatu negara tuh mereka biasanya pengen ke satu tempat atau satu monumen yang amat sangat simbolik tentang negara itu. Nah ini kita lagi masih cari, tapi kemungkinan sih kayaknya ke Kota Tua, karena opsinya antara Monas atau Kota Tua, karena maksudnya Monas ya oke simbolik buat kita, cuman kayaknya kalau buat di foto ke luar negeri kayaknya ya bangunan gitu aja gitu kayaknya. Kirain mereka minta ke Bali dong gitu, enggak ya? Nah, mungkin kalau waktunya lebih panjang. Biasanya tuh kalau misalnya tim-tim yang datangnya post-season itu lebih enak tuh Mas. Karena waktu itu ada beberapa kali tim datangnya post-season, mereka lebih relax, mereka datang ke sini lebih intentionnya mau party, mau apa segala macam. Jadi persiapan sejauh ini 2 bulan lebih ini sudah berapa persen Mas? Persiapan udah 70% lah. 70% ya. Tinggal ya tiketing, pematangan, terus menunggu kedatangan juga ya. Betul. Oke, nah Mas Arief, dari Mas Arief kembali lagi ya mendatangkan, dan ini perdana nih 2 klub. Perdana. Tadinya kan klubnya lawan Indonesia gitu kan, kita perdana lawan klub lain gitu. Ini perdana ya 2 klub besar ada di Jakarta. Harapan Mas Arief ke depan dengan adanya event ini, pertandingan besar ini di Indonesia, apa sih Mas ke depan, dan apa nih kasih pesan mungkin buat ini kan sama aja mengembangkan industri sepak bola kita juga ya Mas. Betul. Gimana Mas? Harapannya ini menginspirasikan banyak, seperti mungkin Mas ingat tahun 2013 pada saat klub-klub banyak datang ke sini, itu di situ banyak tuh bertumbuh agensi atau perusahaan-perusahaan di bidang sepak bola yang terinspirasi dengan banyak datangnya klub-klub itu. Ya harapan kita dengan terjadinya momentum ini juga memberikan inspirasi lagi. Banyak lagi industri sepak bola, banyak lagi perusahaan-perusahaan yang kembali giat bergerak di bidang sepak bola, supaya akhirnya benar-benar emang 170 juta penduduk Indonesia ini bukan cuma sekedar jadi penonton aja, kita benar-benar emang hidup jadi negara sepak bola dan bisa benar-benar hidup dari sepak bola. Kalau ngeliat era sepak bola sekarang, Indonesia emang katanya kan target 2030 mau masuk Piala Dunia. Melihat perkembangan sepak bola seperti ini, Mas Arief optimis nggak sih kalau ke depan mungkin banyak yang lebih percaya ke Indonesia datang atau seperti apa gitu Mas? Optimis. Menurut saya dengan adanya Argentina kemarin datang, dengan adanya pertandingan ini, menurut saya akan semakin terbuka lagi. Cuman kalau untuk kita masuk ke Piala Dunia 2030 itu, menurut saya masih perlu terobosan-terobosan lagi dilakukan untuk lebih memastikan lagi kita ke sana. Oke, siap gitu. Mas Arief, mungkin ada pesan-pesan kepada para yang mau nonton gitu, atau ajakan ke Tribuners, bagaimana, apa sih experience yang akan disaksikan, apa aja mungkin bisa kalau dari Nine Sport kita mengajak para pecinta sepak bola di Indonesia untuk datang ke GBK untuk menikmati pertandingan kelas Eropa, pertandingan papan atas antara 2 klub yang punya sejarah besar, punya
banyak pemain bintang hadir di Indonesia untuk pertama kalinya, 2 klub Eropa bertanding. Layaknya pertandingan Liga Champions, kita juga akan memberikan experience yang berbeda juga, dan kita juga akan menjual pre-sale terakhir itu di tanggal 3 Juni. Itu sekian sih dari saya. Ini mah jangan kelewatan ini ya. Jangan kelewatan karena itu ya. diskon terakhir. Jangan sampai nanti Bape datang, konon harga naik, tiket belum Bape kebeli. datang itu gimana? Nyesel nggak sih Mas? Akhirnya Nyesel, kalau ada Bape salah. Wah, gokil banget ada Bape salah, iya ya. Yang pasti sekarang udah ada Cole Palmer yang bener-bener apa ya, banyak lah orang yang sukanya kan gitu. Iya, pokoknya kita bikin GBK lebih ramai ya. Betul, bisa. Betul. Semoga ini jadi momentum akhirnya ke depannya orang nggak cuman ngelirik kayak dulu kan ada ICC tuh. Cuman mainnya di Singapura, di Hong Kong. Akhirnya ke depannya emang secara rutin akan ada turnamen seperti ini di Indonesia. Mungkin tahun depan harapannya akan ada 4 klub datang ke Indonesia. Amin ya. Betul. Next mungkin ya ini jadi pembuka ya, laga pembuka buat ke depan klub-klub Eropa buat lebih percaya lagi main di Indonesia, menginspirasi anak-anak muda juga. Terus melihat dari apa yang dilakukan yang seperti ini bisa dilihat bisa didorong atau disupport sama yang lain juga ya Mas ya. Betul. Benar-benar ini memang buat sepak bola Indonesia ke depannya. Betul, amin. Dan demikian mungkin dari Mas Arif atas ngobrol-ngobrolnya nih Mas, kita jadi banyak tahu ternyata ini nggak cuman soal pertandingan. Betul. Ada dampak yang lebih luas, ada pembuka jalan buat Indonesia jadi lebih dipercaya sama luar juga. Betul. Kita juga harus support nih orang-orang seperti Mas Arif supaya bisa industri sepak bola kita maju juga, terus sepak bola kita juga semakin dipercaya, semakin dikenal. Semoga event dari Nine Sport di tanggal 8 Agustus nanti maksudnya di GBK aman, lancar, dan memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Arif. Siap, atas obrolannya. Ya Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Mas Arif mengenai pertandingan antara Chelsea menghadapi AC Milan di GBK pada 8 Agustus. Jangan ketinggalan dan jangan lupa beli tiketnya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Makasih Mas.